Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua diberikan rahmat, rezeki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, aku mendapatkan sebuah kisah dari Mas Aman tentang sebuah pengalamannya yang pernah menjadi seorang yang musyrik dan juga murtad. Nah, bagaimana kisahnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi, seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita semua berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mas Aman bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi Breeding dimulai. Kisah ini adalah kisah yang diceritakan langsung oleh narasumbernya kepadaku. Dan namanya di sini aku samarkan. Ini adalah sebuah kisah dan juga pengalaman real dari tokoh yang ada di sini. Pada awalnya, aku mau membuat sebuah video singkat waktu si narasumber bercerita. Namun, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak pantas ditampilkan, jadi aku pun langsung merangkumkan kisah yang diceritakan oleh Mas Aman. Mas Aman ini adalah seorang pria sederhana yang pernah memiliki pengalaman yang sungguh sangat luar biasa. Menjalani hidup sederhana dengan keluarga kecilnya bisa dibilang adalah hal yang terindah yang bisa Mas Aman ingat hingga sampai saat ini. Namun, kebahagiaan itu seketika saja sirna saat keluarga kecilnya dirandung sebuah permasalahan keuangan yang begitu pelik. Ya, karena pada saat itu istrinya telah tertipu oleh sebuah arisan online yang membuatnya harus merugi dan juga dikejar-kejar hutang yang sangatlah besar. Sebenarnya, Mas Aman adalah salah seorang karyawan di perusahaan pertambangan dan memiliki penghasilan yang bisa dikatakan lumayan besar. Akan tetapi, gajinya tiap bulan tidak bisa menutupi hutang-hutang yang ada. Sudah berbagai cara ia lakukan, bahkan rumah serta harta miliknya pun sudah ludes terjual untuk menutupi semua hutang-hutang istrinya. Namun, semua itu masih saja tidak cukup. Masih banyak hutang yang harus ia lunasi. Dan hal itu membuat Mas Aman beserta keluarganya harus kabur dari tempat ia tinggal dulu. Karena memang mereka sudah tidak tahan lagi dengan para penagih hutang yang tiap hari datang ke tempat tinggalnya. Dalam pelariannya, Mas Aman ini sering sekali berpindah-pindah lokasi. Dan pada suatu saat, tak sengaja, ia bertemu dengan seorang teman lama, sebut saja namanya adalah Ike. Ike ini adalah seorang bos pabrik tahu, dan di sana Mas Arman pun langsung ditampung sementara untuk tinggal dan juga bekerja di pabrik tahu milik Ike. Kehidupan yang dulu bisa dikatakan lumayan, kini telah berubah drastis. Penghasilan jutaan yang dulu ia dapatkan tiap bulannya, kini tidak sebanding dengan penghasilan yang ia peroleh dari pabrik tahu milik Ike tersebut. Di suatu malam, Mas Aman yang sedang tertidur tiba-tiba saja bermimpi. Ia seakan-akan mendapatkan sebuah wangsit pada mimpinya tersebut, di mana dalam mimpinya ia didatangi sosok bayangan hitam yang mengatakan, Kalau kamu mau merubah nasibmu dan menjadi kaya raya, datanglah ke Gunung Batu Babi. Di sana, kamu akan mendapatkan apa yang kamu rindukan dan kamu impikan selama ini. Mendapatkan mimpi tersebut, Mas Aman pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia merasa bingung apakah maksud dari mimpi tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun hanya menganggap mimpi itu adalah bunga tidur saja. Akan tetapi, mimpi itu terus berulang-ulang terjadi sampai 5 hari ke depan, pada saat Mas Arman sedang tertidur.
Hal itu pun lantas membuat pikiran Mas Aman menjadi kacau. Dalam renungannya, Mas Aman mengira itu adalah sebuah pertanda dan ia pun harus pergi ke Gunung Batu Babi untuk mencari tahu maksud dari mimpi tersebut. Beberapa minggu telah berlalu setelah mimpi itu. Kini, Mas Aman pun telah menerima gaji pertamanya. Aman saat itu langsung saja izin bekerja dan berniat untuk pergi ke Gunung Batu Babi yang sebenarnya ia sendiri tidak tahu di manakah tempatnya. Namun saat itu, Mas Aman mencoba untuk membulatkan tekadnya. Ia seakan-akan merasakan mendapatkan bisikan yang mengarahkan lokasi di manakah gunung itu berasal. Aman lantas saja mengikuti bisikan yang selalu saja terdengar dari telinganya, dan hal itu lantas membuatnya menjadi tambah penasaran. Lalu setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang, tibalah Aman di bawah Gunung Batu Babi tersebut. Ia lantas heran melihat gunung batu itu. Mas Aman berpikir, siapakah sebenarnya yang sedari tadi telah menuntunnya ke gunung itu. Hal itu membuat kini rasa penasarannya pun tambah menjadi-jadi. Sebenarnya pada saat itu ada rasa takut yang muncul pada diri Mas Aman. Namun karena sudah kepalang tanggung, Aman lantas saja langsung menelusuri gunung tersebut dan berharap ia bisa mendapatkan apa yang ia cari di sana. Berjam-jam ia menelusuri gunung tersebut hingga akhirnya senja hari pun datang. Aman lantas mencoba beristirahat sejenak dalam sebuah gua yang memang ada di gunung tersebut. Karena sudah lelah seharian berjalan tak tempuh arah dan tujuan, ia pun pada akhirnya langsung tertidur di dalam gua tersebut. Tak tahu berapa lama ia tertidur. Yang pasti, Aman hanya ingat saat itu tiba-tiba saja ia terbangun karena mendengar suara tawa yang begitu menggema di dalam gua. Sontak, Aman pun langsung bangun. Namun ia lantas heran sekaligus takjub dengan keadaan gua yang kini telah berubah menjadi sebuah kerajaan yang begitu megah. Lantainya saja terdiri dari susunan batu marmer yang begitu mahal. Tiang-tiangnya pun terbentuk dari emas. Hal itu membuat Aman semakin heran di manakah ia kini tengah berada. Namun di balik semua itu, rasa heran sekaligus takjub tadi seketika saja sirna saat ia kembali mendengar suara tawa yang begitu mengerikan dan membuatnya terbangun tadi. Sontak Aman langsung saja menoleh ke arah suara itu, dan di sana sudah ada seorang lelaki berjubah hitam tengah duduk di sebuah singgasana yang begitu megah. Aman yang heran pun lantas bertanya kepada lelaki itu. Maaf tuan, siapakah Anda? Apa Anda yang telah menuntunku ke sini? Aku adalah Raja Jin gunung ini. Aku yang telah mengundang kamu ke sini. Dan aku juga yang telah masuk ke dalam mimpimu. Aku tahu semua permasalahanmu. Dan ingat anak muda, aku bisa menyelesaikan semua masalahmu itu dan membuatmu menjadi kaya raya. Mendengar hal itu, Aman tidak lantas langsung percaya. Ia masih ragu dan juga tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun, tak lama berselang, Aman pun lantas berkata, "Maaf, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin pulang." Si pria tersebut yang merupakan Raja Jin itu langsung bangkit dari singgasananya karena merasa tidak terima dengan perkataan Aman. Apa kamu ragu dan tak percaya denganku? Ujar makhluk misterius tersebut. Coba, kamu lihat ini. Lalu, setelah ia berbicara seperti itu, datanglah dua orang wanita cantik membawakan uang yang begitu banyak dalam sebuah wadah. Uang itu terlihat begitu banyak, bahkan Aman belum pernah melihat uang sebanyak itu secara langsung sebelumnya. Karena uang itu, pendirian Aman pun kini mulai goyah. Hawa nafsu pun kini mulai muncul seketika pada diri Aman. Ia langsung teringat
akan hutang-hutang istrinya dan mungkin ini adalah jalan keluar tercepat yang bisa ia dapatkan. Saat Aman mulai terlihat tergoda akan tumpukan uang tersebut, sepria berjubah hitam itu lantas kembali berkata, ambil semua uang itu kalau kamu mau. Bahkan setiap 2 minggu sekali, aku akan terus memberikanmu limpahan uang tersebut. Mendengar hal itu, Aman pun kini tambah gelap mata. Ia lantas semakin terlena dan membuatnya saat itu ingin sekali mengambil uang-uang tersebut. Namun, pada saat ia mendekati uang tersebut, tubuh Aman langsung terpental ke belakang. Hahaha. Kalau kamu mau mendapatkannya, kamu harus melakukan sesuatu, ujar si makhluk. Aman yang terlihat kini telah dikuasai oleh hawa nafsunya pun lantas langsung bertanya kepada si makhluk. Apa yang harus aku lakukan, Tuan? Sebutkan saja, akan kulakukan semuanya agar aku bisa mendapatkan uang-uang itu. Kamu hanya harus menyembahku dan menganggapku adalah Tuhanmu. Mendengar hal itu, tanpa ragu Aman langsung berjalan menuju makhluk tersebut. Lalu ia langsung bersujud di bawah kaki si lelaki berjubah hitam itu. Dan setelah ia bersujud, seketika saja tubuh Aman seakan-akan merasakan ada aliran hawa hangat yang langsung berjalan dari ujung kaki menuju ujung kepala. Seperti ada sesuatu yang keluar pada saat itu. Aman tidak tahu apakah itu, namun ia tak mau ambil pusing. Lalu setelahnya sosok berjubah hitam itu langsung tertawa puas. Hahaha. Mulai sekarang, kamu adalah pengikutku dan kamu akan selalu ikut denganku hingga akhir zaman. Tak terasa, semenjak kejadian itu, Aman telah resmi dikatakan murtad dan juga syirik. Lalu, setelah ia bersujud, Aman langsung saja tak sadarkan diri. Aman baru terbangun saat matahari sudah tinggi, dan pada saat ia buka mata, Aman telah kembali di gua tempat ia tidur semalam. Namun ada hal yang membuatnya begitu senang pada siang itu, karena saat itu ada tumpukan uang yang sangatlah banyak yang ia lihat semalam, kini telah ada di sampingnya. Melihat hal itu, Aman sungguh bingung dan juga heran. Ternyata apa yang dialaminya di dalam mimpi itu adalah sebuah kenyataan. Dan itu semua sungguh terjadi. Aman sungguh sangat senang. Ia lantas berteriak-teriak dalam gua tersebut seakan-akan merayakan sebuah kesuksesan besar dari masalah-masalah yang ia hadapi selama ini. Segeralah, Aman langsung mengemasi uang-uang itu dan berjalan pulang kembali ke keluarganya. Singkat cerita 3 bulan telah berlalu. Kini keluarga Aman sudah menjadi keluarga yang begitu kaya. Semua hutang-hutang istrinya pun telah ia lunasi semuanya. Dan banyak sekali perubahan yang terjadi dengan dirinya. Aman yang dulu hanya seorang biasa, bahkan sempat menjadi bahan hinaan orang-orang. Namun, kini Aman malah menjadi orang yang sangat terpandang. Malah, orang yang dulu memandangnya sebelah mata dan juga hina, seakan-akan kini telah berubah. Mereka semua menganggap Aman seperti teman dekat dan juga saudara. Luar biasa, efek samping dari kekayaan yang begitu singkat Aman terima. Tiap 2 minggu sekali, Aman selalu saja mendapatkan uang yang begitu berlimpah dari sosok berjubah hitam itu. Sempat ada pertanyaan dari orang-orang, dari manakah Aman bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Namun Aman berdusta kalau ia mendapatkannya dari bisnis yang ia kendalikan di ibu kota, sehingga kecurigaan terhadapnya bisa ia redam pada saat itu. 1 tahun berlalu, Aman yang sudah kaya raya tersebut nampaknya mulai jenuh dengan keadaan. Di sana, ia mulai tersadar kalau
bahagia itu tidak sepenuhnya bisa ia dapatkan dari harta. Apalagi kini semakin banyak para penjilat yang mulai mengeluh-elukan namanya, dan hal itu bukan membuat Aman menjadi senang ataupun bahagia, malah ia merasakan hampa menjalani kehidupannya sendiri. Pernah terlintas dari pikiran Aman untuk berhenti melakukan penyembahan kepada sosok berjubah hitam itu. Namun, ia tidak tahu harus bagaimana caranya. Aman merasa harta yang ia punya kini lebih dari cukup untuk menopang kehidupannya di hari ini dan juga masa depan. Saat Aman berpikir ingin berhenti melakukan penyembahan tersebut, sosok berjubah hitam itu selalu saja datang di dalam mimpinya dan ia selalu mengancam akan mengambil semua harta dan juga membuat Aman menjadi sengsara. Awalnya ia takut kehilangan semua yang telah ia miliki, sampai pada suatu saat ia merasakan kehampaan yang begitu luar biasa. Ia pun langsung bertekad untuk mengakhiri sebuah pemujaan kepada sosok jin berjubah hitam tersebut. Dengan gamblangnya, ia pun langsung menyampaikan hal itu kepada sosok berjubah hitam tersebut. "Aku mau berhenti melakukan semua ini. Aku tahu ini salah, dan aku sudah muak dengan semuanya," ujar Arman yang menyampaikan hal itu di dalam mimpinya. Dasar manusia tak tahu diuntung. Sudah enak seperti ini, malah tak tahu rasa terima kasih. Ingat perjanjian kita dulu, Aman. Engkau akan selalu ikut denganku sampai hari kiamat. "Tidak, tidak mau. Kamu bukan Tuhanku. Kamu hanyalah iblis." Manusia laknat. Akan kuambil semuanya satu persatu agar kamu menderita dan engkau akan menyesalinya, ujar sosok itu yang lalu menghilang dari mimpi Aman. Dan benar saja, semenjak kejadian itu, tidak ada lagi tumpukan uang yang biasanya tiap 2 minggu sekali datang secara tiba-tiba. Namun Aman tidak mengambil pusing dengan hal itu, karena saat itu hartanya sudah melimpah ruah. 2 bulan pun berlalu sejak kejadian pertemuan Aman dengan sosok jubah hitam tersebut. Kini, sosok yang sudah lama menghilang itu tiba-tiba datang kembali ke mimpinya. Di mana saat itu Aman melihat orang tuanya sedang dikejar-kejar oleh sosok berjubah hitam itu. Aman yang saat itu melihatnya pun sangat ingin menolong orang tuanya. Namun, ia tidak bisa bergerak dan tak memiliki daya sama sekali. Hingga hal yang mengerikan Aman saksikan. Di mana saat itu Aman melihat kedua orang tuanya ditebas di leher oleh sosok berjubah hitam tersebut. Dan mereka berdua langsung mati seketika. Aman yang terkejut melihat itu sontak langsung terbangun dari mimpi buruknya. Tubuhnya pun basah karena keringat yang bercucuran pada saat itu. Namun ia bersyukur apa yang ia lihat tadi hanyalah sebuah mimpi. Akan tetapi, beberapa hari kemudian setelah mimpi buruk itu, kabar duka datang kepada Aman. Di mana ayah dan juga ibu Aman dikabarkan mendapati sebuah kecelakaan maut yang membuat mereka berdua meregang nyawanya. Hal itu sontak membuat Aman merasa syok dan juga ketakutan. Ia tak menyangka kalau mimpinya itu menjadi sebuah firasat kematian dari orang tuanya. Duka mendalam langsung saja menyerang Aman saat itu. Kehilangan orang tua bisa menjadi salah satu hal terburuk yang pernah ia dapati. Namun apa boleh buat, semua telah terjadi. Selang beberapa bulan kemudian setelah kematian orang tua Aman, ia pun kembali bermimpi kalau saat itu kakak kandungnya yang merupakan saudara satu-satunya pun juga terlihat sedang dikejar-kejar oleh sosok berjubah hitam. Di mana sosok itu kembali menebaskan pedangnya kepada kakak kandung Aman, hingga darah langsung saja bercucuran di sana. Dan kembali, tak lama berselang setelah mimpi itu, kakak kandung Aman dinyatakan meninggal dunia dengan cara yang begitu misterius di rumahnya.
Mendapatkan hal tersebut, Aman semakin merasakan kehancuran dalam hidupnya. Ia pun kini merasa tidak lagi memiliki sanak saudara selain anak dan juga istrinya. Kehidupannya pun kini menjadi kacau. Ia larut dalam kesedihan dan banyak menghamburkan uangnya dengan cara minum minuman keras. Hari demi hari Aman hanya larut dalam kesedihan. Ia selalu saja menghabiskan uangnya dengan mabuk-mabukan di klub malam yang ada di kotanya saat itu. Dan dari kebiasaan itu, istrinya pun langsung marah. Ia lalu meminta cerai kepada Aman. Aman yang saat itu sedang terpukul psikis dan juga mentalnya pun semakin terpuruk dalam keadaan. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun bukannya memperbaiki perilaku dan juga kebiasaan, Aman malah semakin terbawa ke dalam dunia hitam. Ia semakin parah masuk ke dalamnya. Hal tersebut bahkan kini telah membuatnya menjadi seorang pecandu alkohol berat. Tidak tahan dengan semua itu, istri Aman pun langsung meninggalkannya dan juga membawa anak sematawayang mereka pergi meninggalkan Aman. Lalu, pada saat ia pergi, istri Aman dan juga anaknya mengalami sebuah kecelakaan maut yang harus merenggut nyawa mereka berdua. Sontak saja hal itu membuat Aman sangatlah menderita. Bahkan Aman sempat depresi karena direndung permasalahan yang bertubi-tubi. Ia kini benar-benar merasa sebatang kara di dunia ini. Keluarga dan juga anaknya sudah pergi untuk selamanya. Aman sedang terpukul pun pada saat itu merasakan kalau harta yang ia miliki tidak sama sekali membawa kebahagiaan. Dan pada akhirnya Aman pun dinyatakan depresi parah. Ia pun harus menjalani suatu perawatan khusus di salah satu rumah sakit yang memiliki tenaga kejiwaan. Dan saat Aman tengah berada dalam perawatan tersebut, ia kini malah mendapatkan suatu kabar yang begitu mengejutkan. Di mana rumah yang ia tinggali dulu telah habis terbakar. Hal itu juga membuat kekayaan Aman yang selama ini ada di dalamnya pun hilang seketika dalam semalam saja. Pukulan demi pukulan yang ia dapatkan pun kini malah bertambah dan membuatnya semakin terpuruk dalam kehidupan. Semangat hidup pun kini rasanya telah hilang di diri Aman. Keluarga tidak ada, harta pun juga ikut sirna. Saat menjalani fase perawatan di rumah sakit, Aman juga kembali bermimpi bertemu dengan sosok hitam tersebut. Dalam mimpinya, kini ia bisa melihat jelas wujud dan juga wajah dari sosok itu, di mana sosok itu memiliki wajah yang berwarna merah serta memiliki tanduk pada kepalanya. Sosok itu pun lantas tertawa kepada Aman seakan-akan ia tengah bahagia melihat penderitaan Aman yang ia jalani. Sekarang kamu menyesal kan? Semua telah kuambil. Kini tinggal giliranmu. Ingat, kamu telah murtad kepada Tuhanmu. Ho 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 ho. Aman yang mendengar itu hanya bisa pasrah dan merasa mungkin matilah jalan terbaik untuknya. Namun sosok itu kembali berkata, Belum saatnya kamu mati. Aku mau kamu menderita dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu yang akan mengakhiri hidupmu sendiri. ujar sosok itu yang lalu menghilang dari mimpi Aman. Semenjak hari itu, Aman selalu saja merasa dirinya diawasi oleh sosok berjubah hitam tersebut. Hampir setiap malam, ia selalu saja ketakutan. Sosok berjubah hitam itu selalu saja hadir dimanapun ia berada. Bahkan saking takutnya, pernah ada kejadian yang begitu mengerikan Aman alami, di mana sosok itu tidak lagi menemuinya dalam mimpi. Pada saat Aman tengah berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandi itu mati. Aman yang heran pun mencoba keluar saat itu. Namun pintu kamar mandi itu tidak bisa dibuka, seakan-akan ada yang telah menguncinya dari luar.
Aman langsung saja mencoba berteriak meminta tolong. Namun, tidak ada satu orang pun yang mendengar jeritannya. Dalam keadaan panik, tiba-tiba saja Aman mendengar sebuah suara. Kamu adalah milikku dan tidak akan kulepaskan. Mendengar hal itu, Aman langsung kaget dan sontak menjadi tambah panik. Suara itu terus saja menggema di sana. Saat Aman mencoba melihat ke atas pelapon kamar mandi, ternyata di sana ada sosok itu tengah menempel di langit-langit kamar mandi. Ia menatap ke arah Aman dengan wajah yang begitu mengerikan. Sosok itu hanya tersenyum melihat Aman dan langsung memperlihatkan taringnya yang saat itu membuat Aman menjadi ketakutan hebat. Lalu sosok itu langsung terbang melayang ke arah Aman dan setelahnya pandangan Aman pun langsung menghitam. Ia tak sadarkan diri lagi dan setelah sadar Aman hanya melihat kalau ternyata ia telah berada di suatu ruang perawatan. Beberapa hari pun berlalu setelah kejadian itu. Saat itu sedang diadakan sebuah acara tausiah di rumah sakit. Aman yang memang sudah jauh dari agama pun entah mengapa merasakan ada sesuatu yang menyejukkan dalam hatinya. Ia pun mencoba dengan khusyuk mendengarkan acara tersebut. Setelah acara tersebut usai, Aman pun mendekati pendakwah yang ada di sana. Aman langsung saja bercerita tentang semuanya. Ia larut dalam tangisan sejadi-jadinya pada saat itu. Saya telah murtad, Pak. Saya syirik dan saya telah menyekutukan Tuhan, Pak. Mendengar hal itu, si Ustadz pun mencoba menenangkan Arman. Lalu ia berkata kalau Allah itu Maha Pengasih dan juga Pengampun. Akan tetapi, Aman malah kembali mengatakan kalau ia takut setan itu akan membunuhnya nanti. Si Ustadz pun langsung menjelaskan kalau tidak ada satupun setan ataupun jin yang bisa membunuh manusia. Kalau memang ia bisa membunuh manusia, ia tidak akan membunuh manusia biasa seperti kita. Pastilah para nabi yang akan mereka bunuh, khususnya Nabi Adam, yang tercipta lebih mulia daripada mereka. Mendengar hal itu, Aman seakan-akan tersentak dan ia pun langsung mengingat kembali Tuhan yang selama ini ia lupakan. Aman pun lantas menangis seketika saat itu. Dan setelahnya ia pun mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu Allah SWT. Lalu perlahan-lahan teror itu pun menghilang dari hidupnya. Ia pun kini mengembalikan hidupnya seperti semula. Bahkan pada saat ia menceritakan ini, semua air mata dari Aman pun terus mengalir seakan-akan ia kembali mengingat kejadian suram di masa lalunya itu. Dan kini alhamdulillah semuanya pun perlahan-lahan kembali. Ia berusaha menyusun lagi kehidupannya yang telah hancur seketika pada saat itu. Oke teman-teman, itulah suatu pengalaman dan juga cerita dari Mas Aman. Sungguh pengalaman yang begitu mengerikan dan juga bisa memberikan pembelajaran buat kita semua. Ada satu kata yang luar biasa pada cerita kali ini. Bahagia tidak selalu dapat dibeli dengan uang. Bagi teman-teman yang juga ingin membagikan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like dan juga subscribe. Oke, mungkin sampai di sini dulu kisah dan juga perjumpaan kita di episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya dan saya Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi mimpi selesai.